ayo dengan Goldian, tancap gas. Mari kita kemon. Tema yang paling simpel aja ya, masalah Ya, ketuhanan. Boleh. Nah, mungkin langsung ya aku tanya ya. Kita berdasarkan teks saja. Jangan asumsi. Nah, menurut Bro Rudi, wajah Tuhan Bro ini bisa dilihat nggak? Kalau wajah Tuhan saya tidak bisa dilihat Bapak di sorga. Tetapi wajah Yesus sudah banyak orang melihat. Itu dari tahun berapa ya? Tahun 1 itu sampai 33. Ya, lanjut. Oke, Yesus. Catatan ada dibuat di situ Yohanes 1 ayat 1. Apabila dia bersama-sama dengan Bapa, maka dia adalah Bapa. Tapi kalau dia bersama-sama dengan kertas, maka dia adalah Bible. Silakan. Oke, tapi Keluaran 33 ayat 20 menyatakan bahwa wajah Tuhan itu tidak bisa dilihat. Nah, Tuhan yang pertama, Tuhan Bapak menurut Bro itu tidak bisa dilihat. Sedangkan cek. Bagus. Banyak alasan kali ini. Kayaknya nih. Cek. Jelas loh, Bro. Bagus, nah, sangat bagus. Ini sinyal saya. Tangkap nggak suaraku, Bro? Ya, bagus. Oke. Nah, dari jawaban yang Bung Rudi lalu aku tangkap, kata Bung Rudi dan Bapak itu nggak bisa dilihat. Sedangkan kalau kita merujuk kepada konsep Trinitas, ini mereka tiganya ini sama tetapi berbeda. Lalu Bro Rudi mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bisa dilihat. Sedangkan di dalam Keluaran 33 ayat 20, itu wajah Tuhan tidak bisa dilihat. Nah, ini yang salah yang mana, Bro? Pemahaman Bro atau Alkitab? Ulang dulu, suaranya nggak dengar tadi. Ulang. Gimana? Cek, denger nggak? Bagus. Ya, silakan. Aku ulangin. Ya. Nah, tadi aku tanya sama Bro, wajah Tuhan Bro bisa dilihat nggak? Lalu Bro menjawab, wajah Tuhanku yang Bapak nggak bisa dilihat. Tetapi Yesus ini bisa dilihat. Tetapi kalau kita merujuk kepada konsep Tritunggal menegaskan bahwa ketiganya ini equal atau sama. Nah, sedangkan di dalam ayat Keluaran 33 ayat 20, wajah Allah itu tidak bisa dilihat atau wajah Tuhan. Nah, sedangkan wajah Yesus ini bisa dilihat. Apakah mereka ini setara atau sama, Bro? Kok pilih kasih gitu? Gimana? Loh, ketika kamu bilang tadi ulangan ya, ulangan atau bilangan? Bilangan. Halo, Keluaran 33 ayat 20. Keluaran 33 ayat 20 ya. Ya. Keluaran 33 ayat 20 ketika Musa ingin melihat Tuhan memang nggak bisa. Nggak bisa dilihat wajah Bapa itu. Dan Yesus kan bukan Bapa itu, dia adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Jaringan Bro. Mau diperhatikan. Kurang mantap jaringan. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, maka ketika turun ke bumi ini akan hancur. Jaringan lo, ulangin. Waduh, apalagi. Ketika Bapa ingin ketika Musa ingin bertemu dengan Bapa di surga, Musa jaringan lo. Jaringanku ya. Jaringan lo. Jaringanku bagus nih. Oh iya, ada masalah. Iya. Tapi kok di layar ini biasa-biasa aja ya? Iya, mungkin roh weekend pindah ke tempat Bang Budi. Sudah kedengaran? Udah. Sudah. Sudah. Ketika Musa ingin bertemu dengan Tuhan, udah kedengaran? Udah, lanjut. Nah, ketika Musa ingin bertemu dengan Tuhan, tetap muka ke muka, memang tidak ada yang sanggup melihat wajah Bapa karena manusia itu sudah berdosa. Maka Musa tidak kuat melihat dan dia hampir binasa. Nah, ketika Yesus datang ke dunia itu firman Allah yang menjadi manusia. Bukan Yesus itu langsung Bapa itu turun ke bumi ya. Kalau Bapa langsung turun ke bumi, firman Tuhan kekal. Siapa yang melihat akan binasa. Faktanya Yesus bahkan dikandung oleh Maria yang mengandung tidak binasa. Setelah lahir banyak yang menyaksikan juga tidak binasa langsung mati semua tidak. Jadi itu jelas firman yang menjadi manusia. Kapan firman itu dikatakan menjadi Tuhan itu sendiri? Jika firman bersama-sama dengan Bapa. Silakan, ada lagi? Oke, berarti ketika di bumi, Yesus itu Tuhan bukan? Kan dia firman yang menjelma menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Nah, Tuhan atau enggak ketika di bumi selama 33 tahun, atau lebih tepatnya 3 tahun pas dia dewasa? Makanya usahakan kalau bertanya, habis bertanya diam, biar aku jelaskan. Ketika Yesus di bumi, sudah dijelaskan firman menjadi manusia. Maka syarat firman menjadi Bapa itu adalah jika firman bersama-sama dengan Bapa. Maka seluruh ucapan Yesus yang menyangkut kedagingan,
itu adalah ucapan manusianya Yesus. Tetapi seluruh kegiatan atau ucapan Yesus yang menyangkut tentang kerajaan sorga, itulah saatnya Bapa bersatu dengan Yesus. Maka dikatakan semua ucapan Yesus adalah firman. Silakan. Oke, berarti ada masanya ketika Yesus berbicara tentang kedagingan, Yesus ini bukan Tuhan. Tetapi kalau Yesus berbicara tentang Injil Kerajaan Allah, bisa nangkep nggak? Kok gitu ekspresinya? Itu kan suara apa suaranya kek. Silakan. Cek. Udah. Jaringan silakan. bro. Ini udah jelas ya. Nah, sudah. Tadi bro jawab. Nah, kan firman itu menjadi manusia. Lalu bro mengatakan ketika Yesus berbicara tentang kedagingan, Yesus itu berbicara sebagai manusia. Tetapi ketika Yesus membicarakan tentang misal Injil Kerajaan Allah atau Allah itu sendiri, berarti Yesus Tuhan. Jadi ada masanya Yesus tidak Tuhan waktu di bumi, dan ada masanya pula Yesus itu Tuhan waktu di bumi. Benar nggak? Ada, ya benar. Maka Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan firman bersama-sama dengan Bapa. Artinya ada kebersamaan. Di Markus dikatakan juga Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus berapa? 15 ayat 35 atau berapa, lupa saya. Jadi ada saatnya bersama, ada saatnya berpisah. Ya, silakan apa lagi? Berarti lucu ya, kayak lampu atau saklar gitu, on off gitu. Nah, suaranya mungkin bisa kasih contoh nggak? Waduh, tes. Padahal jelas. Pulang dulu kalian sebentar, pulang dulu. Nah, banyak yang main game. Tunggu ya. Wah, banyak bocil ya. Oke. Ya, nanti lagi datang Ede, nanti jam-jam tengah 9 ya. Oke. Setengah 9 kau debat, nanti lemon lagi. Nah, silakan. Mau gitu. Oke. Silakan. Makasih. Ya. Nah, jadi menurut Bro Rudi, ada masanya Yesus ini menjadi Tuhan dan waktu di bumi, dan ada juga masanya Yesus bukan Tuhan waktu di bumi. Artinya Tuhan bro ini seperti lampu gitu atau saklar on off. Nah, mungkin bisa kasih contoh nggak ketuhanan Yesus waktu dia di bumi bro? Pekerjaan yang dia lakukan sebagai Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan ada kalanya dia manusia, ada kalanya Yesus. Aduh, siapa yang bicara belakang kau itu biar baik kali. Saya tidak mengatakan ada kalanya dia manusia, ada kalanya dia Tuhan. Bukan begitu cara mengejanya. Cara menjelaskannya, bahwa ada kalanya Yesus bersama-sama dengan Bapa, sehingga seluruh ucapan Yesus adalah firman Allah. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri, tetapi dia yang mengutus aku. Tetapi seluruh kegiatan Yesus yang berhubungan dengan kedagingan, contohnya makan ikan goreng, makan ini, makan itu, tidur, nyenyak, minum, segala macam, itu adalah perbuatan daging atau kemanusiaannya. Paham ya? Saya tidak mengatakan itu ada on off, sama ada on off. Bro, sama saja bro. Itu cuma perputaran kata-kata, tapi poinnya sama. Yesus waktu di bumi, dia bisa menjadi Tuhan dan dia bisa menjadi tidak Tuhan. Waktu dia makan goreng, seperti yang bro kata, Allah tidak besar dengan Yesus. Artinya waktu dia makan ikan goreng, dia bukan menjadi Tuhan. Kok aneh gitu bro? Nah, itu tidak sama. Karena Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Perlu diperhatikan. Firman yang menjadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia. Paham ya? Sehingga kalau Bapa yang menjadi manusia, artinya manusia Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada dirinya manusia. Maka semua manusia yang melihat akan binasa. Tetapi kalau firman yang menjadi manusia, ucapan Tuhan. Maka ucapan Tuhan ini, kalimat Allah ini, kalimat Bapa ini, ada yang keluar langsung dari Bapa, dan ada kalanya kalimat itu tidak berasal dari Bapa. Contoh, Yesus itu dibuat sebagai media. Sama seperti saya mengutus digital saya ini. Maka digital saya ini medianya apa? Media besarnya itu adalah bumi. Yesus itu medianya apa? Daging itu ya. Media saya adalah handphone atau HP atau apa segala macam. Media Yesus adalah apa? Dagingnya itu. Atau bumi ini yang lebih besar, bumi karena dia hadir di dalam bumi. Sudah? Ketika Yesus diutus ke dalam dunia, daging itu ya sama seperti saya, kalian lihat digital saya. Maka ketika dia bicara tentang apa yang saya lakukan, maaf ya, saya bukan Tuhan.
Itulah kekurangan saya dalam hal ini. Tapi satu hari nanti mungkin bisa. Ketika saya bicara begini, maka yang keluar adalah suara saya sendiri. Sama dengan Yesus. Ketika bicara tentang Injil Kerajaan Sorga, itu adalah Tuhan yang sedang berbicara. Maka dikatakan di situ berfirmanlah Yesus. Ada firman Yesus. Nanti cari saja di dalam Bible. Udah. Tetapi Yesus itu adalah... Aku ikutin. Ya, Tunggu dulu. Aku ikut. Itu adalah... Oke, lanjut. Kau bertanya terus, tapi kau memotong-motong. Pahami kalau bertanya jawab, kecuali aku bertanya juga sama kau. Ya. Nah, ketika Yesus di dalam dunia ini, dia memiliki yang namanya juga kehendak bebas. Karena ada daging, konsepnya kan ada daging. Nah, daging itu memiliki juga keinginan, contoh untuk makan, contoh untuk tidur, contoh minum dan segala macam. Itu kegiatannya dilakukan tidak sedang bersama-sama dengan Bapa. Paham ya? Silakan. Oke, aku ikutin apa yang berpaparkan, mengalir aja. Nah, katanya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Artinya firman itu to become, berubah menjadi manusia. Nah, manusia sendiri ini memiliki komponen-komponen, misal kaki, kepala, gigi, mulut, rambut. Nah, tangannya Yesus, saya kasih pertanyaan lagi, tangannya Yesus ini merupakan firman yang menjadi manusia enggak? Oke. Kamu mengatakan hal seperti itu ya. Iya bagus. Kalau udah habis bicara karena bising tempatmu matikan. Alkitab menjelaskan firman menjadi manusia. Manusia itu adalah satu kesatuan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ya kan? Itu satu kesatuan. Jadi firman yang ada di dalam diri Tuhan itu menjadi manusia. Apakah tangannya juga firman? Kamu salah menyebutkan. Tangannya bukan firman tetapi manusia. Karena firman kan sudah menjadi manusia. Paham ya? Bukan firman lagi di situ tetapi sudah menjadi manusia, manusia utuh. Paham ya? Membedakan kalimat-kalimat, kata-kata. Nah, apakah tangannya tangan manusia? Ya. Apakah tangannya tangan Yesus? Ya. Apakah hidungnya hidung Yesus? Ya. Silakan. Apalagi yang mau kau tanya? Oke, berarti sudah finish bahwa firman itu pertamanya adalah Allah ketika bersama-sama dengan Allah. Lalu firman itu menjadi manusia. Nah, ketika Yesus ini Halo, gimana? Udah, oke, aku lanjut ya. Nah, tadi sudah clear bahwa firman ini telah menjadi manusia. Tetapi firman ini unik ketika dia berbicara tentang misal kerajaan Allah, yang dimana ketika dia berbicara dinaungi oleh Allah, berarti manusia itu adalah Allah. Nah, tetapi kalau manusia ini berbicara tentang kedagingan yang dimana Allah tidak menghadir atau menyertai Yesus dalam segala perbuatan, berarti manusia ini tetaplah manusia, bukanlah Tuhan. Jadi ini bisa dikatakan kalau kita tarik silogisme, Yesus ini Tuhan yang on off, bro, serius. Saya tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan yang on off. Tetapi itulah faktanya bahwa betul. Dengar dulu. Ketika Yesus mati, Tuhan tidak mati. Karena lebih dahulu roh Allah meninggalkan Yesus. Maka ada dikatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari situ jelas ada kebersamaan, Yohanes 1:1, ada berpisah. Ya. Jadi ketika Yesus, roh Allah itu keluar, maka Yesus tinggal daging seorang diri. Daging saja, dengan roh kecil, roh manusianya. Sehingga Yesus bisa ditombak dan mati dan dikuburkan dari sudut manusia. Jadi di situ bukan on off. Tunggu dulu. Ketika Tuhan tampil di hadapan Musa dalam semak api, semak duri, ya kan? Saat itu semak api itu adalah dikatakan Musa, ya Tuhan. Paham ya? Maka ketika Tuhan meninggalkan semak api itu, maka semak api itu hanya menjadi semak biasa. Paham ya? Silakan. Dia tidak ada on off. Oke. Ya betul bro. Memang Bro Rudi tidak mengatakan bahwa Yesus ini Tuhan yang on off, tetapi kita bisa tarik sebuah silogisme atau kesimpulan dari pemaparan yang Bro Rudi paparkan bahwa Yesus ini Tuhan yang on off. Walaupun Bro Rudi tidak mengatakan secara eksplisit atau secara literal bahwa Yesus ini Tuhan yang on off. Dan saya rasa penonton ini juga sudah paham apa yang Bro Rudi paparkan. Kalau kita tarik kesimpulan, ini Yesus adalah Tuhan yang on off. Nah,
Berarti itu, menurut Bro Rudi itu kan kesimpulanmu. Itu lalu kan kesimpulan Bro Rudi gimana? Kalau kesimpulanku salah, kesimpulan Bro Rudi gimana? Ya, matikan dulu mic-mu biar jam bising. Kalau aku belum menyimpulkan, biar orang lain yang menyimpulkan. Aku hanya menjelaskan bahwa ketika sema api itu hadir di hadapan Musa, ketika tiang awan, tiang api hadir di hadapan Musa, Musa berkata, "Ya Tuhan," kepada tiang awan dan tiang api dan semak berduri. Ketika Tuhan pergi dari situ, maka semak api tinggallah semak api. Demikian Yesus juga. Ketika Tuhan meninggalkan dagingnya Yesus, maka tinggallah daging itu sehingga bisa mati. Tetapi selagi Tuhan masih di dalam daging itu tidak bisa mati. Selagi Tuhan di dalam semak api itu tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Paham ya? Jadi bukan karena on off, tapi karena ada kebersamaan, ada berpisah. Silakan. Waduh, gimana sih pola berpikir Bro? Artinya firman Allah ini pernah tidak bersama-sama dengan Yesus waktu dia menjadi manusia. Ya, jangan pernah mengeluh. Dalam berdiskusi kamu harus tetap tegar. Jangan mengeluh. Aduh, jangan begitu. Itu kelihatan kamu sudah frustasi. Silakan. Iya, karena gimana ya, penjelasan Bro ini bahasanya rumit gitu. Tidak bisa dipahami secara akal. Artinya begini, kita Bro, kenapa rumit? Seperti itu. Sikit Bro. Kenapa 5 detik. Nah, kenapa rumit? Artinya, karena kau di dalam dirimu tidak ada Roh Kudus. tidak bersama dengan Yesus. Ya. Semua orang banyak mengaku dapat Roh Kudus, Bro. Risuli Lubis itu juga punya Roh Kudus. Jangan lari ke Risuli Lubis, lari ke dirimu. Kamu dapat Roh Kudus apa enggak? Di dalam dirimu tidak ada Roh Kudus. Karena kau adalah umat Islam. Islam tidak menerima Roh Kudus hadir di dalam dirinya. Karena Islam mengimani bahwa Allah yang mereka sembah tidak maha hadir. Kalau Allah yang kamu sembah maha hadir, dalam wujud apa Allah hadir dalam dirimu? Coba jawab. Nah, jadi tentang Roh Kudus, semua orang ini bisa ngeklaim bahwa, oh aku ini punya Roh Kudus. Saya kasih contoh, seperti yang dilakukan di videonya. Sebentar. Saya kasih contoh. Tidak. Saya sudah katakan di dalam dirimu tidak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hak orang-orang Kristen. Sekarang kamu mengakui tadi, saya lihat di pembicaraan kita awal, kamu menyembah Allah yang maha hadir. Sekarang saya mau tanya, Allah itu hadir dalam dirimu dalam bentuk apa? Allah yang kau sembah, silakan. Oke, sudah ya. Ya, tadi mengkritik ketika aku mengatakan, waduh, Bro, apa yang Bro paparkan ini, kalau kita paham ini sangat tidak masuk di akal. Lalu Bro mengatakan, oh, karena kau kan tidak punya Roh Kudus, sedangkan kami umat Kristen ini punya Roh Kudus. Tetapi aku bingung, setiap Roh Kudus yang mengilhami orang-orang Kristen ini, Roh Kudusnya ini berbeda. Nah, itu gimana Bro? Misal, Roh Kudus yang mengilhami Rubis, Roh Kudusnya ini bisa melakukan mujizat-mujizat yang demikian rupa. Misal, Roh Kudus yang mengilhami adiknya Tuhan Yesus, saya kasih contoh Yakobus, di mana Roh Kudus yang mengilhami Yesus ini berbeda pemahaman tentang konsep keselamatan sama dengan Roh Kudus yang mengilhami Saul Tarsus, di mana Yakobus mengatakan bahwa keselamatan itu iman disertai dengan perbuatan, tetapi Roh Kudus yang mengilhami Paulus menyatakan bahwa keselamatan itu cuma iman. Kamu gimana Bro? Bro, kita bertanya jawab bukan berkhotbah. Ya. Saya mau tanya kepada dirimu, apakah di dalam dirimu ada Roh Kudus? Coba jawab. Oh, kalau kami sebagai umat Muslim, kami tidak mengenal Tuhan yang membelah diri seperti amoeba, seperti halnya 3 pribadi. Lalu Tuhan memasuki kita menjadi Roh Kudus. Kami tidak mengenal hal yang sedemikian rupa, Bro. Ya, oke, terima kasih. Jadi di dalam dirimu ada Tuhan, di dalam dirimu apakah ada Allah SWT? Di dalam dirimu apakah ada Allah? Di dalam dirimu Allah ya? Ataukah apakah di dalam dirimu Allah SWT bisa hadir? Oh, kalau di dalam diriku, yang nggak ada Allah, diriku ini tubuh, jiwa, dan roh, ini semuanya milikku. Tetapi perlu Bro ketahui, Tuhan itu maha hadir. Nah, saya kasih contoh. Berarti, saya ini, sebentar. Oh, sabar. Jangan saya kasih analogi
Enggak bro, saya tambahin analogi biar Roh Kudus yang mengilhami Bro Rudi bisa menangkap pemahaman saya. Nah, misal gini, saya ini Goldian. Nah, saya memiliki istri. Nah, ketika saya bertugas, misal ke luar negeri, dan istri saya ada di Indonesia, tetapi istri saya masih merasakan kehadiran saya, itu bisa dikatakan sebagai maha hadir. Karena rasa cinta saya yang amat besar dan kasih saya kepada istri saya. Itu bro. Tapi saya belum punya istri. Ini cuma analogi doang. Agar Roh Kudus yang mengilhami Bro Rudi dapat memahami. Kamu bilang tadi di dalam dirimu tidak ada Tuhan. Artinya kau adalah orang-orang. Loh, apalagi? Bukan begitu, bukan begitu, nah, bro. Jangan dipelintir. Saya bilang. Nah, sekarang saya tanya, apakah di dalam dirimu ada Tuhan? Adakah di dalam dirimu kehadiran Tuhan? Saya tanya. Nah, jadi Tuhan di dalam Islam ini Tuhan maha segalanya, maha dari segala maha. Dia maha hadir. Dia mampu hadir di sekitar kita tanpa dia langsung pribadinya yang membelah diri seperti amoeba masuk ke dalam kita. Itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman konsep itu bro. Kita pemahaman yang benar bagaimana? Pemahaman yang benar bagaimana kamu jelaskan kepada saya? Tuhanmu apakah ada di dalam dirimu? Apakah Tuhan ada di dalam dirimu? Kalau ada jelaskan bagaimana bentuk kehadirannya di dalam dirimu. Silakan. Oke, tolong dengerin baik-baik. Nanti saya kasih analogi biar Roh Kudus yang mengilhami Bro Rudi dapat memahami apa yang saya paparkan. Nah, jadi Allah Ta'ala atau Hashem ini Tuhan yang maha hadir. Dia maha segala maha. Dia absolut. Dia memiliki kehendak dari kehendak apapun. Jadi ketika Tuhan maha hadir menaungi kehidupan kita, bukan berarti Tuhan membelah diri seperti amoeba, lalu pribadinya yang lain masuk ke dalam kita. Saya kasih contoh bro, mungkin analogi ini walaupun tidak 100% pas seperti yang saya paparkan di awal. Saya Goldian, saya miliki istri. Nah, istri saya di rumah, sedangkan saya ditugaskan ke luar negeri. Tapi karena rasa kasih saya, rasa cinta saya terhadap istri saya, begitu sebaliknya, istri saya juga memiliki rasa kasih dan cinta yang amat tinggi kepada saya. Istri saya merasakan kehadiran saya, walaupun saya tidak langsung bersama-sama dengan istri saya di timeline yang sama, di tempat dan waktu yang sama. Begitu bro. Nah, sekarang aku balik saya tidak tanya kepada kau apakah Allahmu seperti amoeba, tidak saya tanya. Yang saya tanya, Allah ada di dalam dirimu apa tidak? Kalau ada, jelaskan kehadirannya bagaimana. Saya tidak tanya amoeba memecah diri apa. Tidak saya paksakan bahwa Allah dihadir dalam dirimu berupa roh. Saya tidak tanya. Tetapi kalau kamu jelaskan kehadiran Tuhan di dalam dirimu seperti kamu punya istri, kamu pergi misalnya ke luar negeri, terus kamu masih ingat, berarti Tuhan itu pikiran. Apakah demikian? Tolong kamu jelaskan konsep ketuhananmu yang maha hadir itu di dalam dirimu saat ini. Silakan. Mungkin sangat disayangkan ya Roh Kudus yang mengilhami Bro Rudi ini tidak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sangat aneh ya Roh Kudus yang menaungi diri Bro Rudi. Jadi tadi sudah saya terangkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya rasa penonton ini dapat memahami keterangan saya dengan cara baik. Di mana Tuhan maha hadir bukan berarti Tuhan membelah dirinya menjadi 3 bagian atau 11 bagian seperti pemain sepak bola. Saya tidak tanya. Sabar bro. Saya tidak tanya. Sebentar. Kamu jangan ke sana. Saya tidak tanya Tuhanmu memecah diri apa tidak. Yang saya tanya bahwa Tuhanmu adalah zat. Yang saya tanya, bagaimana kehadirannya di dalam dirimu? Apakah zat itu hadir di dalam dirimu? Enggak. Mungkin saya ingin pertanggungjawaban dari statement Bro. Dikatakan bahwa Tuhanku zat itu di mana, Bro? Zat, bukan zat. Kan Yohanes ide. Pakai ide. Ya, kalau Yohanes 4 ayat 24 itu jelas Tuhan adalah roh, Allah adalah roh. Nah, Rudi mengatakan bahwa Tuhanku ini adalah DZAT. Nah, di mana itu Tuhanmu dikatakan bahwa Tuhanku itu DZAT? Ya, di mana itu dikatakan? Saya cari ya, sabar kau. Oke. Nah, mungkin sebelum Bro cari, nah, aku mau tanya ya, nama malaikat yang membuat Tuhan ini dicatat di Lukas 22 ayat 14. Jangan bertanya ketika orang lagi mencari ayat.
Sabar kau, Ger. Katanya jagonya berani bertanya, berani ditanya. Oh iya, jangan kan kau tanya terus. Dari tadi sekarang kan kau tanya balik, kok takut? Jangan ngingkari jargon yang dibuat lah. Yang takut siapa? Dari tadi kan kau bertanya terus, orang bisa cari lihat. Tuhan Kamu adalah bicara zat. tentang zat, ya. Sebentar ya. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Ya. Jangan kerja kau tanya terus. Aduh. Saya heran, kenapa saya berhadapan dengan orang sakit jiwa terus? Dia bertanya dari tadi, malah dia menyuruh saya cari ayat. Ya sabar kau, jangan bicara dulu. Oke. Nah, bentar ya. Sebentar. Sebentar. Saya cari dulu. Bentar. Jangan kau buru-buru, sabar. Bentar. Sebentar. Terlalu banyak yang harus saya apal-apal, jadi agak lupa. Sabar ya. Bentar. Berarti kamu tidak percaya Allah itu zat. DZ ya, DZ bukan zat. Sambil ku cari ya. Iya, kalau Allahku zat atau Tuhanku zat, saya nggak percaya. Wish, syukurlah kau nggak percaya. Iya. Tunggu, syukur kau nggak percaya. Ini banyak saksi orang Muslim ya. Iya, kalau Allah itu zat, umat Muslim juga setuju sama saya. Berarti tidak zat ya, DZ pakai D zat ya, DZ. Iya, DZ. Ya sama dibaca zat kan, Bro. Jangan zat nanti dikira apa itu Z A T bukan D. Aduh, aku udah lupa ini kemana apa ini ya. Oke, buat PR aja nggak apa-apa. Enggak, itu ada kok. Tunggu, ayatnya harus kita buka dong. Aku udah lupa. Nanti saya lihat di kolom komentar saya. Ayo, siapa yang bisa cari zat? Minta bantuan rupanya ini sang debat. Ya, karena malas mencari. Sabar. Masa Roh Kudus yang mengilhami Bro Rudi nggak bisa bantu, Bro, untuk cari ayat? Kalau di dalam Al-Quran saya tidak dibimbing Roh Kudus. Bimbing Roh Kudus itu hanya untuk bicara Bible ya, ntar ya. Zat ada. Kalau saya pernah baca dibilang dialah pencipta langit dan bumi, zat yang seperti itu. Bentar ya, itulah Allah. Tunggu. Aduh, ayolah teman-teman sang debaters, bantulah ayatnya. Gimana sih? Kan kalian semua punya Roh Kudus tuh. Masa kalah sama Goldian yang tanpa Roh Kudus? Aduh. Nanti dikasih ayatnya langsung kau apa? Sabar. Kalau kamu cari itu memang udah tahu. Itu memang ada. Kalau ayatnya itu udah tahu. Udah tahu kok zatnya. Berarti menurutmu Allah itu zat atau enggak? Kalau sudah tahu kenapa kau bilang enggak? Allah bukan zat. Ya, ini ya. Sebentar. Yunus, QS Yunus 10 ayat 3. Surat Yunus 10 atau surat 10 ayat 3. Coba kamu baca. Halo? Ya, share screen aja. Ya. Mana? Halo, HMC. Wah, si HMC ini selalu mencari keuntungan ini. Disuruhnya orang debat dia pergi makan, pergi minum. Woi, HMC, tampilkan layar. HMC. Mana si HMC? Memang brengsek juga si HMC ini. Disuruhnya orang berdebat, terus dia mencari keuntungan di situ, ditinggalkannya. Asem dia nih, Bah. Aduh.
AMC, WWA dulu. Kurang ajar dia nih. Dicarinya terus dia pergi. Bacakan aja bro, langsung aja nggak apa-apa. Oke. Yunus berapa tadi? 10 ayat 3. Yunus surah 10 ayat 3. Yunus berapa? Ayat 3. Okay. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Maka sembahlah dia supaya apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah itulah. Oke, Zat. Sekarang mau saya tanya. Wah, nggak ada bro. Di aku nggak ada. Kamu pakai terjemahan apa? Terjemahan bahasa Indonesia. Oke lah, sekarang gini aja. Kamu percaya nggak Allah yang kamu sembah itu zat atau apa? Coba jelaskan. Biar lebih gampang daripada saya buka kalau itu. Allahku itu jelas. Nggak, nanti harus dipertanggungjawabkan juga statement Bro Rudi. Kalau ya, Allah ini jelas atau Tuhanku ini laisa kami sendiri saikun asyura, bahwa dia ini berbeda dengan makhluknya. Ya. Sama dia juga menyebutkan di dalam Yesaya 46 ayat 5. Hendak kepada tunggu, jangan lari ke Yesaya. Jangan lari ke Yesaya. Ini saya mencari tidak. Kamu menjelaskan Allahmu dari Al-Quran. Sekarang saya tanya, Allahmu itu berupa apa? Apakah zat, roh, daging, atau apa? Silakan kasih ayatnya. Enggak, tadi Yunus 10 ayat 3 itu kata zatnya di mana? Saya nggak tahu, ini bahasa Indonesianya buat terjemahan buka kurung. Kan kalian umat buka kurung. Kalian kan umat buka kurung. Umat buka kurung nih. Ku kasih ayat buka kurung, nggak bisa jawab ada. Nanti. Di Bible memang ada ayat buka kurung, tetapi tidak sebanyak di Al-Quran. Silakan. Sekarang saya mau tanya. Di Bible itu ayat buka kurungnya satu paragraf, Bro Rudi. Saya tanya, paragraf apa? Ini banyak, hampir setiap kalimat ada bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya kamu, ya. Menurutmu Allah SWT itu berupa apa? Roh, zat, daging, atau apa? Silakan. Saya ingin tahu. Kasih ayatnya. Saya balik. Sekarang sebelum aku jawab, menurut Bro Rudi, zat itu apa? Kok tadi bicara tentang zat? Apakah Bro tahu arti zat? Jangan kamu jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Silakan. Saya mau tahu. Tuhan yang kamu sembah itu ujungnya apa? Zat, roh, atau daging? Silakan. Saya ingin tahu. Sekarang kita buat pembuktian terbalik aja. Oke, jadi Tuhan kami ini, Tuhan yang unik, Tuhan tidak pernah memanifestasikan dirinya dengan wujud. Misal wujud manusia, wujud batu, atau wujud kerang. Itu tidak pernah. Kalau Tuhan yang memanifestasikan dirinya dengan wujud, itu Tuhan orang pagan, sesembahan orang pagan. Misal Osiris, Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan mati, lalu dibangkitkan pada hari ketiga. Itu Osiris. Saya kasih contoh. Bentar. Allah menjelaskan dengan jelas. Sabar bro, di dalam kan tanya. Nah, kamu bilang tidak berwujud atau apa, tidak bisa dijelaskan. Kamu tidak tahu bahwa Allah sayang apa tidak tahu memiliki dua tangan Z ya, ataukah roh, ataukah daging, atau tidak bisa didefinisikan? Coba jelaskan. Saya ingin tahu. Oke, bro tahu nggak kalau bahasa itu ada macamnya, yaitu figuratif, alegori, kiasan, atau bahasa asli. Misal saya kasih contoh, Bro Rudi orang yang panjang tangan, apakah tangan Bro Rudi ini panjang 10 km? Silakan jawab. Tahu saya tanya menjawab dengan pertanyaan. Sekarang di hadapan orang Muslim, di hadapan orang Muslim sedunia, tolong jelaskan. Tuhan yang kamu sembah itu berupa roh, berupa daging, atau berupa zat? Silakan. Oke, yang pertama, Tuhan yang kami sembah ini berbeda dengan makhluknya. Allah sendiri menegaskan
dalam surat Al-Ikhlas, dan itu sifat Allah yang sangat gamblang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Wala ada yang setara rupa dengan dia. Nah, dengan bertanya, Tuhan saya ada dengar tadi zat. Tadi saya dengar ada zat. Loh, waduh. Aduh, sekarang saya tanya kamu di hadapan Tuhan Ahad. Dengar, di hadapan seluruh umat muslim kamu jelaskan Tuhanmu itu berupa roh, berupa daging, atau berupa zat. Silakan. Oke, ya. Jadi teman-teman muslim ini sangat setuju dengan aku bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Lalu Bro Rudi meminta seolah-olah menyuruh aku untuk berbeda. Memang berbeda. Iya, sebentar. Saya tidak bilang sama, berbeda. Sekarang kamu tentukan apakah Tuhan yang kamu sembah itu roh, zat, daging, atau apa? Kasih ayat, silakan. Kok kayak pertanyaan anak TK di situ. Aku suruh nentuin gitu, Bro. Iya. Oh, kalau silakan kamu jelaskan. Saya kan yang bilang jelaskan, saya beri kamu kebebasan. Meskipun itu pertanyaan anak TK. Iya. Silakan. Jawablah kalau mau. Silakan. Oke, tolong diam dulu ya. Aku jelasin dengan cara seksama dan dalam tapi menjelasinya jangan seperti khotbah dan lari ke sana kemari. Jelaskan Tuhanmu itu bukan khotbah. Aku jelasin. Aku jelasin. Jelaskan. Secara komprehensif, dia Roh Kudus yang mengilhami kepala Bro Rudi dapat menangkap apa yang saya jelaskan. Hanya mau masa Roh Kudus Roh Kudus tidak bekerja kalau saya bicara tentang Al-Quran. Sekarang kamu jelaskan Tuhan yang kamu sembah berupa zat. Sekarang jelaskan Tuhan yang kamu sembah berupa zat, berupa roh, atau berupa daging. Silakan. Gampang. Oke, tolong diam dulu dan simak Bro Rudi sama Roh Kudus yang mengilhami Bro Rudi. Tolong diam dulu agar dapat memahami apa yang saya terangkan. Nah, jadi Allah sendiri menegaskan, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang setara atau serupa dengan Allah. Lalu dipertegas lagi di dalam surat Al-Ikhlas. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara atau yang serupa dengan dia. Jadi Allah ini berbeda dengan makhluknya, Bro. Karena dia ini holik. Holik itu artinya pencipta. Creator. Holik sendiri ini berbeda dengan saya tidak tanya itu. Ini artinya yang saya tanya, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apakah Tuhan yang kamu sembah berupa zat, berupa roh, berupa daging, atau berupa apa? Bebas. Tolong kamu jelaskan kepada saya. Saya tidak tanya itu. Jangan berkhotbah. Silakan. Ini apa namanya Roh Kudus yang mengilhami Rudi ini sangat sekali ya. Dimana saya menjelaskan secara komprehensif, dipotong-potong. Jadi Rudi tidak bisa membatasi. Kamu tidak menjelaskan dengan saya. Kamu tidak menjelaskan apapun. Saya tahu Tuhan itu berbeda dengan manusia. Saya tahu itu. Contoh, saya ambil ini ayat untuk menjelaskan. Saat 75. Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Itu kan merujuk ke manusia. Artinya Tuhan memiliki dua tangan. Kalau tangannya kiri dan kanan itu artinya seperti manusia. Kamu bilang tidak sama seperti manusia. Apakah Tuhan di situ mau kamu jelaskan satu tangannya di sebelah kanan dan di sebelah kanan dua-duanya gini biar jangan sama dengan manusia? Atau bagaimana? Atau tangannya ada di atas kepala, satu lagi di bahu? Jelaskan biar jangan tidak sama dengan manusia. Maaf ya, Bro Rudi, Bro Rudi sama Roh Kudus yang mengilhami Bro Rudi ini waktu pelajaran bahasa Indonesia ini dapat nilai berapa, Bro? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, biar Bro Rudi pinter, bahwa tidak Bro Rudi serupa dengan manusia. Maka di dalam ayat itu dikatakan memiliki dua tangan. Bagaimana kamu menjelaskan tidak serupa dengan manusia dengan dua tangan itu? Silakan. Apakah arahnya? Iya. Kan dua sebelum tangan, aku jelasin. Oke. Ya, silakan. Yuk, masuk. Ya, sekarang sebelum aku jelasin, makanya aku tanya sama Bro dulu. Bro Rudi ini waktu pelajaran bahasa Indonesia dulu ini dapat nilai berapa sama Roh Kudus yang jangan tanya pertanyaan. Jangan jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Itulah teknik debat, Bro Rudi. Nggak bisa. Ya, jadi kasihan ya bahasa Indonesia, Bro. Itu teknik debat yang sekali. Jangan mengeluarkan ada keluar. Tunggu. Datang CMC.
Jadi ketika ada kata ini bro, ketika saya kasih analogi. Oh ya MC, kau dari mana? Kau hanya cari keuntungan aja dari kami nih. Kau pergi makan tak kemana, kau tinggalkan kami. Halo? Disuruh buka ayat, lari-lari. HMC. Halo HMC. Kau memang curang. Ini kok jadi diam nih? Ya kau kemana aja, curang kau tinggalkan orang berdebat, kau pergi makan. Enggak, mati HP-nya. Ya jangan pakai AP 5 buat kayak. Ya, kau kan pengusaha. Sekarang Goldian mana dia? Tapi perasaan tadi baru masih ngomong. Tadi masih ngomong tadi. Rudi, biarlah. Enggak, biar Rudi tanya sepuasnya, biar aku kasih les di sini sama biar tanya sepuasnya. Kamu dari tadi yang lewat. Buka dulu saat 175 silakan. Apa 1? Tunggu lo. Saat. Ya tulisannya saat, kalau besok. Ya, silakan. Saat itu apa, bro? Ya itulah bahasa Indonesianya. Terus biar enggak, siapa ini kan katanya baru memeluk agama Islam, jadi enggak akan bisa mencari-cari itu. Yang paling gampang sih surah berapa kan kayak gitu kan. Ya silakanlah. 75 ya. Halo? Ya, yang mau dibuka apa? Ya surah saat itu ayat 75. Apa? Sejak kapan ada namanya As-Sahat? Bukan As-Sahat. Tulisannya surat Sad atau apa, bro? Saat. Surat keberapa? Ayat 38. Surat 38. Surat 38. Surat Sot kok saat? Ayat Sot. Iya kan tadi saya bilang Sot juga ada. Tulisannya ayat berapa? Ayat 75. 75. Sudah MC udah dapat? Sudahlah, aku share screen aja lah biar cepat. MC ini malas dia ini, penting ada kontennya tiap hari. Ini nih sudah share screen MC. Sudah share screen aja. Nah, Goldian coba kau jelaskan. Di situ ada kedua tangan Tuhanmu. Kamu bilang Tuhanmu tidak sama dengan manusia. Coba jelaskan bagaimana bentuk kedua tangan Tuhanmu. Penting dua tangannya. Silakan. Halo. Ya. Wah, ini rupanya dirubah jadi kekuasaanku. Halo. Halo, ya. Cek. Halo. Cek. Halo. Dengar gak suaraku? Dengar bagus. Kadang hilang. Halo. Iya, kedengar. Halo, silakan. Iya, malah hilang dia. Oke, sudahlah. Kau jadi masalahkan apa? Enggak, kau jadi masalahkan apa memangnya? Tidak ada. Aku tanya, Tuhanmu itu bentuknya zat, roh, atau apa? Zat, kan lebih bilang. Enggak, kamu tahu nggak pengertian zat dulu? Pengertian zatnya tahu nggak? Saya enggak tanya pengertian. Oke. Tuhanmu itu bentuknya itu wujudnya apakah zat, roh, daging atau apa? Jadi bentuk zat itu menandakan apa? Itu manusia tidak bisa menggambarkan. Ya, itu zat itu artinya sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Itu dengan istilah zat. Ya, itu cuman istilahnya zat.
Ya, Ya, kan? itu cuma istilah Tapi yang si dibuat oleh Goldian tidak manusia. terima. Si Goldian tidak terima bahwa Allahnya itu adalah zat. Karena Itu zat memang itu dia kan kata ya, arti zat itu kata untuk menggambarkan sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Jadi seperti menggambarkan animasi gitu. sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Kalimatmu itu apa? Kalau Iya. menggambarkan ya Contoh, menggambarkan kamu sesuatu tidak yang bisa, tidak bisa kamu tidak digambarkan. bisa hitung. Contoh, ada sesuatu yang tidak kamu bisa hitung. Ditulislah logonya dengan 8 terbalik. Artinya apa? Nah, Unlimited. Ya. tapi Apakah kamu lucu. bisa mengatakan berapa angka? Ya, kamu bisa mengatakan nggak angka unlimited itu berapa? Bisa nggak? Sorry, Menuliskan berapa nilai? Bisa nggak menuliskan berapa angka unlimited itu? Tetapi tidak dibilang. Tetapi tidak dibilang apa menggambarkan apa yang tidak bisa digambarkan. Kalau kamu bisa menggambarkan, nggak mungkin terangin aja. Keterbatasan manusia untuk menjelaskan, untuk menjelaskan bentuk dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa. Ya, kita tidak bisa seperti Kristen yang istilahnya apa yang bisa digambarkan, tapi dia memaksakan dalam bentuk Yesus. Jadi apa bentuknya apa? Halo. Tunggu, ini Goldian tutup dulu. Ya, jadi gini aku tanya, Bro Rudy. Sekarang tunggu, tanya lu kau. Jadi pengetahuan zat itu dari mana kalian dapat? Bahwa Allah itu adalah zat. Zat itu adalah bahasa. Itu kan kata yang dibentuk, kata yang dibuat untuk menunjukkan sebagai kata pengganti. Ya, sebagai kata pengganti betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama seperti yang membuat manusia. Kata itu siapa? Ya manusia lah, Bang. Jadi contoh ini. Manusia. Enggak, itu kan di Al-Quran tertulis. Jadi gini, saya mengatakan kepada Bang di ayat berapa? Di ayat berapa itu tertulis? Aku juga ditanya Goldian tadi. Karena selama ini ku dengar dari orang-orang muslim bahwa Allah itu adalah zat. Zat yang demikian, ayat berapa katanya? Sekarang aku muslim mana, Bro Rudy? Aku aja MC. Muslim mana yang mengatakan Allah adalah zat? Sini muslim barusan yang mengatakan Allah adalah zat. Aku bilang itu kata yang dipakai untuk menggambarkan. Allah itu bukan zat. Enggak, itu untuk menggambarkan betapa besarnya artinya. Aku sentil nih kupingnya yang bilang Allah sama kayak gini. Giginya sama seperti manusia. Sama seperti manusia saat menulis kata unlimited. Gini, Rudy, kata unlimited itu berapa sih? Bisa nggak engkau gambarkan unlimited itu berapa? Ya. Sekarang menurutmu yang tidak bisa digambarkan itu zat. Terlalu besar. Ya, itu istilahnya adalah gelar gitu. Jadi seperti untuk menggambarkan. Yang menulis zat itu siapa? Yang memberi nama zat itu siapa? Sehingga kau bisa mendefinisikan bahwa itu adalah zat. Sesuatu yang tidak bisa didefinisikan namanya zat. Ya silakan. Apa? Siapa yang membuat zat itu? Zat itu. Manusiakah? Tuhankah? Coba. Ya, perlu bro pahami ya, Al-Quran atau Allah sendiri tidak pernah menegaskan bahwa dia adalah zat. Nah, sekarang saya minta ayatnya. Ya, oke. Tadi sudah kita buka Yunus sama-sama. Ternyata tidak ada yang mengatakan bahwa Allah adalah zat. Saya setuju dengan Goldian. Saya setuju dengan Goldian. Bahwa Allah tidak pernah menyatakan diri dia adalah zat. Jadi siapa yang pasti mengatakan zat, Allah itu adalah zat. Siapa yang membuat kalimat zat ini? Siapa? Saya pun setiap saya baca itu buka kurung loh. Buka kurung. Muslim mana bro yang mengatakan bahwa Allah adalah zat? Muslim mana? Coba tolong buktikan dong. HMC barusan mengatakan. HMC baru mengatakan. Kamu salah tangkep. Gini. Ini kan kata yang kamu gambarkan, Ruth. Memang aku pernah dengar, saya pernah dengar kata-kata zat ini sangat sering dijadikan bahan pertanyaan gitu, sangat sering dan pertanyaan oleh orang-orang Kristen gitu kan. Dia kan mengatakan termasuk meme kece ya, meme kece termasuk mengatakan, wah kalian itu menyembah zat gitu, zat padat, zat cair, zat air. Ya MKC lah, kan M itu meme jadinya. Karena kan dia bukan Muhammad gitu kan, jadi dia punya Muhammad pun beda, Muhammadnya 1 M gitu kan. Ya, silakan. Oke. Jadi kan permasalahan itu, dimana kalau teman-teman Kristen selalu bertanya, wah kalian cuma menyembah zat cair, zat padat gitu. Padahal secara nggak langsung Bro Rudy ini tahu kalau yang zat dimaksud itu bukan zat seperti yang dibilang oleh meme kece, betul kan? Nah sekarang saya menanya sama MC, dari mana kalimat kata zat ini? Coba DZ itu dari mana?
Ciptaan manusia kah atau ciptaan Allah? Dia sendiri yang memperkenalkan dirinya. Saya adalah zat. Mampus kalian. Sekarang saya sudah dapat ilmu baru lagi. Betul sekali si Goldian. Untuk kau bilang Goldian. Selama ini saya baca Al-Quran terjemahan buka kurung zat. Siapa yang mencetuskan itu zat? Apakah manusia? Apakah Tuhan yang memperkenalkan dirinya? Silakan. Waduh, jangan kayak apa namanya nenek moyang lu, bro. Nah, jadi zat di dalam Al-Quran itu memang ada, tetapi Allah sendiri tidak pernah menegaskan bahwa Allah adalah zat. Kasih ayatnya. Kata zat memang ada kalau kita cek di dalam terjemahan. Kasih ayatnya silahkan. Loh, kok aku? Ya kau kan kamu yang menegaskan bahwa kata zat di dalam Al-Quran ada kalau sekarang kasih, silakan. Loh, kasih. Lucu ini, bro, lucu ini. Gimana sih? Barusan kamu bilang kata zat di dalam Al-Quran ada. Ya silakan tunjukkan. Saya tertarik dengan ucapanmu. Makanya saya tidak bisa memutuskan. Makanya saya balik bertanya kepadamu tentang itu. Pembuktian terbalik. Silakan. Kasih saya zat. Coba buka Wahyu 11 ayat 4 dalam terjemahan lama, Bro Julius. Al-Quran tidak memiliki kitab wahyu namanya. Yang ada surahnya itu 114, tidak ada di situ katakan wahyu. Oh, keliru. Enggak, gini, tolong kita konsisten pertanggungjawabkan pernyataan bro bahwa mengatakan Allah itu adalah zat. Nah, tadi saya minta ayatnya, bro ngasih Yunus ayat 3. Ternyata substansi secara eksplisit maupun implisit itu tidak ada. Oke, kita tunggu. Saya sudah ralat, saya katakan benar. Bahwa di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan zat. Itu adalah mungkin, kata si AMC, ciptaan manusia. Silakan. Maka saya minta dari kalian klarifikasi. Zat ini siapa yang menciptakan ini? Apakah manusia? Apakah Tuhan sendiri yang memperkenal dirinya saya adalah zat? Karena orang muslim sering mengatakan demikian. Silakan. Kalian sendiri yang menjadi bumerang sama kalian ini. Silakan. Saya akan kejar. Nanti malam pun saya akan berdebat dengan Indra Mosya, saya tanya. Dari mana asal usul zat ini? Silakan. Karena di Al-Quran tidak ada yang ada buka kurung terjemahan bahasa Indonesia. Silakan. Saya kasih tadi ayat kamu tolak, Yunus. Bro, kami umat muslim semua mengakui bahwa Allah itu bukan zat. Tidak pernah Allah menegaskan Allah adalah zat. Kalau ada umat muslim yang mengatakan bahwa Allah itu zat, itu aduh kurang pengetahuan, bro. Tidak ada ayat yang menegaskan bahwa Allah adalah zat. Itu tidak ada. Saya setuju dengan kamu. Saya setuju dengan kamu. Sekarang bro, HMC tidak terima. HMC tadi mengatakan bahwa zat itu untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Iya, maksudnya gini, itu bukan, memang bukan kata yang dibuat oleh, maksudnya di Al-Quran asli itu ya nggak ada kata zat gitu. Memang di terjemahannya. Nah, terus dari mana terjemahan itu datang? Kok berani-beraninya terjemahan itu mengatakan zat? Ngarang-ngarang sendiri mereka. Iya, zat itu dibuat untuk menandakan apa? Betapa luar biasa itulah unlimited. Pengganti kata dari unlimited itu. Berarti buatan manusia, bukan firman Tuhan kan? Si Eparhan datang. Halo yang namanya kata-kata, yang namanya kata-kata. Gimana mobilnya? Sudah lengkap atau kipas angin? Gini. Jadi yang namanya penulisan bahasa Indonesia. Kapan kita berdebat lagi, Farhan? Halo. Boleh, silakan di-schedulein. Oke, jadi penulisan kata bahasa Indonesia itu kan ada yang buat orang manusia. Tidak mungkin tiba-tiba enggak. Sudahlah HMC enggak mampu konjal. Sekarang HMC jadwalkan dulu aku dengan si Farhan mengenai zat ini ya. Aku juga tertarik. Nanti saya tanya dia. Dari mana sumber zat itu? Kapan waktu ya? Saya kasih. Tunggu. Saya kasih analogi Bang Rudi. Saya kasih analogi aja. Sebentar. Enggak apa-apa. Sedikit aja. Saya kasih analogi biar masuk akal aja ya. Ketika kita menyebut pasir, apakah Bang Rudi bisa menghitung pasir? Bisa. Silakan dihitung, Bang. Bisa, pasir di bumi ini dihitung. Kamu tadi tidak bilang di bumi, kamu bilang menghitung pasir. Aku ambil sejemput, ku hitung bisa. Kalimat pasir itu adalah semua yang berbentuk pasir di bumi ini. Silakan dihitung. Kalau itu kau bilang nggak bisa. Tapi kalau kau bilang pasir, itulah indahnya bahasa Arab yang mengatakan bahwa Allah itu adalah zat sesuai dengan tafsiran jumhur ulama. Artinya dia adalah essence self. Essence self itu apa adalah? Kasih ayatnya. Si Goldian tidak percaya Allah itu adalah zat. Kasih ayatnya. Katanya siapa zat yang
Siapa yang bilang Allah itu adalah zat? Kata si Goldian apa? Keliru, beko, atau apa itu tadi kata enggak tahu aku tuh. Enggak, si Rudi gini Rudi. Zat itu adalah tafsiran dari jumhur ulama yang mendefinisikan Allah itu siapa sih? Allah itu apa gitu loh. Nah, zat ini apa? Zat ini adalah sebuah esensial, sesuatu yang berdiri sendiri. Dia adalah prime causa. Sesuatu yang berdiri sendiri. Ilmu matematika. Itu definisi dari mana zat itu? Kau bilang berdiri sendiri. Ini ada ayatnya. Ada. Apa itu? Gini Bro Rudi, adalah atau kalau dalam bahasa Inggris itu to be zat itu tidak pernah ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Ya gini Bro, perlu coba pahami ya. Pahami itu sedikit. Kalau di Al-Qur'an sendiri dari Al-Fatihah sampai Anas, Allah tidak pernah menegaskan Allah adalah atau to be zat, tidak pernah Bro. Nah, kau silakan saya kasih 100 miliar. Nah, 100 miliar kau ditantang, buktikan Allah adalah zat. Lo Bro Rudi, kalau to be tidak pernah. Kok aku si Farhat tadi bilang zat? Lo, kan lo yang bilang. 100 miliar. Bang Rudi, saya kasih ini ya. Saya kasih dua definisi apa itu zat dari dua tokoh. Satu dari Islam, satu bahkan dari Jerman, ahli bahasa dia, ya. Kalau saya ambil dari Kristen, dari Islam doang, Abang Rudi mungkin akan menolak. Bisa terlihat ya di dalam sesi ini ya. Menurut seorang pakar leksikografi atau linguistik Arab, sebentar Bang Rudi, biar jelas ya, yang bernama Louis Magluf. Itu artikel. Coba ambil dari Al-Quran. Al-Quran ambil. Artikel itu karangan manusia, bukan karangan Tuhan. Bang Rudi, saya kasih analogi dari Al-Quran. Ya, saya kasih analogi sekarang. Apakah Anda tidak ada LAI yang menerjemahkan kata di Bible? Saya nggak tanya ini analogi. Saya tanya analogi. Zat itu kan dari Al-Quran. Semua pemahaman kata, karena si Goldian tidak setuju. Si Goldian tidak setuju katanya. Siapa orang Muslim mengatakan Allah itu zat, bawa ke sini saya kasih 100 miliar. Silakan. Bang Rudi, kata zat itu adalah etimologinya kita lihat dulu. Seumpama saya melihat pisang. Siapa yang mengatakan pisang? Pisang itu apa? Dilihat dari etimologi bahasa dulu. Nah, kita kembalikan kepada zat itu sendiri. Apa sih kata zat itu? Kita kembali ke etimologi bahasa dulu. Menurut seorang pakar leksikografi atau linguistik Arab yang bernama Louis Magluf ya, seorang Arab Kristen Katolik nih. Dia Katolik loh. Orang Arab tapi Kristen Katolik. Asal Beirut, Lebanon, dalam karyanya yang berjudul Al-Mujid Allah wal Alam. Alamat 16. Ini tulisan kafir. Loh enggak, ini biar adil, biar ini kalau data dari luar itu lebih objektif. Besok terbitan Lebanon lagi. Aku istirahat dulu, nanti aku jam 9 mau debat. Gimana? Ini sebenarnya mau menghantam Anda PR. Ya itu PR. Oh enggak PR dong. Boleh nggak? Itu udah terjawab. Sebentar. Boleh nggak saya dapat kesempatan jelaskan sama Rudi Yohanes? Saya izin dulu karena saya 15 menit. 2 menit aja. 2 menit aja Rudi Yohanes saya jelaskan kepada Anda. Silakan. 2 menit ya. 2 menit. Silakan. Jadi kalau kita mengadakan penelitian, kita membuat suatu batasan. Halo, bisa dengar saya? Rudi Yohanes, Bang Rudi, ya. Bang Rudi tahu kan kalau kita mengadakan penelitian, kita membuat suatu batasan. Dalam Al-Quran dikasih basic. Allah itu wujud. Itu basic yang pertama. Allah berwujud. Basic yang kedua, laisa kamitslihi syai'un. Tadi Goldian udah katakan. Allah tidak serupa dengan apapun. Tidak ada menyerupai dia. Nah, basic ini kemudian oleh para mufasir diambil suatu kesimpulan. Kalau dia berwujud, tentu ada materinya. Ya, itu dulu. Ya, kalau dia berwujud tentu ada materinya. Tapi materinya ini tidak ada yang menyerupai. Maka tadi kata Bang HMC, zat itu diambil suatu pemahaman untuk menentukan dia itu ada materinya, tapi kita tidak tahu. Jadi itu dari mufasir, itu dari mufasir. Makanya tadi Goldian tanya, ada nggak itu di Al-Quran? Firman Tuhan. Ya, berarti pemahaman. Tapi basicnya dua, dua yang tidak boleh lepaskan bahwa Allah itu berwujud. Dan Goldian tadi bilang bahwa Allah tidak berwujud katanya. Wah, kalian Allah aja itu berwujud.
parah lu jangan pelintir. Gue nggak pernah jawab. Makanya saya bilang tangannya dua. Tangannya dua. Oke, itu mungkin tadi salah. Di Al-Quran itu ada bahasa antropomorfisme. Sedikit Bang Dia, aku lurusin pemahaman sudah 2 menit. Jadi gini, 2 menit, saya izin dulu. Sebentar. Ya, jadi waduh, sudah jelas ya, Bang Yohanes. Oke, berarti itu bukan firman Tuhan. Terima kasih, sama-sama, sampai jumpa. AMC terima kasih, Farhat terima kasih. Besok kita kalau berdebat SMS aja ke AMC, itu ada Pak Dia, mantap nih. Silakan. Oke, jadi jelas ya. Jadi bahasa itu memang buatan manusia.